Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Selamat bertemu kembali untuk hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang akan mengarahkan, memimpin hidup kita supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetap setia kepadanya dan tidak terombang-ambing dalam iman kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka tuntunan Tuhan itu akan menguatkan kita. Dan kita boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki atau di jalannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-26. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi Keluaran 32 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, memimpin umat yang besar, memimpin bangsa yang besar, itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan saya mau mengatakan itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Terlebih untuk memimpin bangsa yang gampang, yang mudah sekali bersungut-sungut, yang mudah sekali marah, yang mudah sekali kecewa, yang mudah sekali tidak sabar dalam kehidupannya. Itu sangat sulit. Apalagi ketika ada satu kesalahan, ada satu situasi yang tidak mengenakkan, lantas bersungut-sungutlah, lantas berdemonstrasilah mereka. Dan memimpin bangsa yang seperti ini itu sangat-sangat membutuhkan kuasa daripada Tuhan. Membutuhkan keteguhan iman. Makanya saudara-saudara, seorang pemimpin itu harus memiliki keteladanan yang baik. Harus memiliki perilaku yang benar, karakter yang benar. Sehingga kita boleh berkuasa untuk mengatakan perkataan kita. Apalagi pemimpin yang benar, dia harus menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan, yang boleh taat dan setia kepada Tuhan, orang yang benar-benar mencintai Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan otoritasnya kepada pemimpin yang memimpin bangsa seperti itu. Saudara-saudara, tentunya kita bisa melihat begitu sulitnya sekarang negara kita ini dipimpin. Presiden Jokowi terkadang sangat-sangat sulit sekali melihat ada begitu banyak oposan-oposan, orang-orang yang membenci, orang-orang yang berupaya untuk menjatuhkan dengan berbagai macam tanda petik, bungkusan kritik, bungkusan kata-kata demokrasi, bungkusan kebebasan untuk berbicara. Padahal semuanya itu adalah bagian sungut-sungut, bagian ketidaksabaran, bagian upaya-upaya yang menghancurkan kepemimpinan. Saudara-saudara, makanya oleh karena itu, mari kita berdoa untuk setiap pemimpin, baik Presiden Jokowi, presiden kita, dan pemimpin-pemimpin yang lain, termasuk juga hamba-hamba Tuhan yang memimpin di gereja. Kita harus berdoa supaya mereka semuanya punya kuasa, punya kemampuan yang daripada Tuhan. Kita lihat saudara-saudara, ada dua model kepemimpinan. Ada orang yang memimpin dengan benar, sekalipun ada begitu banyak orang yang tidak puas. Ada begitu banyak orang yang demo. Ada begitu banyak orang yang bersungut-sungut. Ada begitu banyak orang yang tidak suka. Tapi dia tetap memiliki keteguhan hati. Karena apa? Karena dia benar. Karena dia punya otoritas dari Tuhan. Kata-katanya itu akan didengarkan oleh orang lain.
dan orang akan takut mendengarkan perkataan. Ada juga pemimpin yang ketika ada orang banyak ya yang menyerukan sesuatu, maka dia mengikuti. Karena apa? Karena dia takut. Ada begitu banyak orang, kalau demonstrasi besar, maka mereka akan mengikuti apa yang dimintakan oleh apa? Oleh demonstran itu, sekalipun yang dimintakan mereka itu adalah salah. Saudara-saudara, menjadi pemimpin kita harus terus berpegang kepada kebenaran itu. Sekalipun mungkin mereka harus demonstrasi, sekalipun mereka harus marah. Itu yang dilakukan oleh Musa ketika itu. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat yang menjadi apa? Menjadi perilaku, menjadi tuntunan, menjadi cerminan bagi mereka untuk berlaku dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika masih Musa di atas, mereka sudah apa? Sudah lari dari imannya. Sehingga ketika itu Tuhan begitu marah, dan pantas saja Tuhan marah ketika apalagi Musa melihat mereka menyembah lembu tuangan itu. Musa sendiri marah dan mencampakkan 2 loh batu itu sehingga hancur terbelah. Itulah kemarahan Musa, dan dia baru menyadari pantas saja Tuhan marah ketika itu. Nah, saudara-saudara, dalam saat seperti itu maka Musa mengambil sikap kepada mereka untuk menentukan kemanakah mereka harus pergi. Makanya di sini Musa mengatakan kepadanya, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Saudara-saudara, Musa dengan tegas menyatakan kepada mereka, barang siapa yang mau mengikut Tuhan harus datang bersama dengan dia. Dan ketika itu kaum Lewi lah yang datang kepada Musa. Dan yang selebihnya kalau kita lihat dari ayat yang ke-27, beginilah firman Tuhan Allah, Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Jadi saudara-saudara, pada hari itu tewaslah 3.000 orang dari bangsa Israel yang berlaku jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita katakan? Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Tentukan sikapmu. Kemanakah engkau akan pergi? Siapakah yang engkau ikuti? Kalau kita mau mengikuti Tuhan, taatlah kepada Tuhan, setialah, sabarlah. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan memang mengikuti Tuhan. Tapi memang kita harus setia. Kita harus taat, kita harus sabar. Jangan gampang bersungut-sungut. Menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, harus berani bayar harga. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika apa yang kita inginkan, kita harapkan tidak terjadi, jangan sampai begitu gampangnya kita bersungut-sungut, marah, dan meninggalkan Tuhan, lantas menyembah dewa yang lain. Nah, di situ Tuhan marah. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang Kristen, ketika apa yang dia harapkan, apa yang dia minta, apa yang dia doakan tidak terjadi, maka dia sudah tidak mau lagi beribadah. Maka dia sudah tidak mau lagi untuk bersekutu. Maka dia tidak mau lagi mengikuti kebaktian-kebaktian dan mengikuti perkumpulan di gereja. Karena buat dia yang paling penting keinginanku. Saudara-saudara, ingat, saya mau katakan kepada kita, segala permohonan permintaan kita pasti dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau nama Tuhan dimuliakan dengan apa yang kita minta, maka Tuhan pasti akan memberikan itu. Percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan kehendak kita. Yesus sendiri berdoa, dia berkata, ya Tuhan, kalaulah boleh, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu kehendak Tuhan. Kalau keinginannya cawan ini, penderitaan ini haruslah berlalu. Tapi bukan kehendakku.
Jadi saudara-saudara, kita harus bersedia menderita kalau kita mau ikut Tuhan. Sebab disitulah Tuhan pasti akan berkenan kepada kita. Hari ini tentukan saudara-saudara, kalau engkau mau hidup. Karena orang-orang yang tidak percaya ketika itu dibunuh. Karena buat Tuhan, orang-orang yang seperti ini akan menghancurkan masa depan umat. Dia akan bisa merusak persekutuan itu. Maka mereka harus dibinasakan. Dan hari ini tentukan, kalau engkau mau hidup, maka ikutlah kepada Tuhan. Dengarkanlah apa yang Dia katakan, supaya kita diberkati, keluarga kita diberkati. Percayalah kepada Tuhan, setialah dan taatlah, maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Begitu indah yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang teguh. Menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Terlebih ketika kami menghadapi situasi yang sulit. Apa yang kami harapkan tidak terjadi. Supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami. Dan kami terus hendaklah menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, mari kita terus menentukan sikap kita. Sekalipun apapun yang terjadi, aku mau ikut Tuhan. Tentukan dari sekarang, maka engkau akan menang. Ingat, satu langkah lagi, engkau akan masuk ke dalam sorganya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.